Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan wa rizqan katsiran halan thayyibah wal barakah. Kepada hadirin jamaah anggota Linta Asta yang saya hormati di Masjid Agung Linta Asta, pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan tanggal Februari 2025 nya itu adalah tanggal 5 juga ya, tanggal 5 juga. Mari kita mengisi bulan Ramadan ini dengan tolabul ilmi, biarpun hanya 5 menit. Ini saya bacakan dalam kitab Lubabul Hadis, tulisan Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuyuti yang diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto. Ini bab tentang larangan keras meminum khamr atau minuman keras. Jadi pengertian khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Apa itu? Jadi ya entah itu katakanlah sina anggur, entah arak, entah tuak, apapun yang memabukkan maksudnya khamr. Tidak hanya alkohol, jadi apapun yang kemudian termasuk barang-barang ekstasi, sesuatu yang menghilangkan akal sehat itu adalah maksudnya khamr, apapun ya. Tapi jangan mengharapkan yang halal. Jawaban juga ada. Janganlah kamu mengharapkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Contoh tape itu sesuatu yang halal, jangan diharapkan karena mengandung alkohol. Karena tidak ada orang makan tape itu mabuk. Ini apa urusannya? Jadi mengenai apa? Makanya bukan alkohol di kitab itu khamr. Jadi apapun yang sifatnya memabukkan itu adalah namanya khamr, bukan alkohol. Itu bukan. Jadi apapun yang memabukkan adalah khamr. Tapi tape itu bukan sesuatu yang halal. Karena tidak ada dulu sampai sekarang makan tape 2 lonjor karena pengen kemudian menjadi mabuk, tidak ada. Jadi jangan sampai kan ada sekarang banyak menyesatkan orang berarti makan pengen haram. Kasihan tukang pengen nyatanya tidak memabukkan. Untuk bikin habis seperti itu. Kemudian orang makan legen itu di sini apa ya? Legen itu yang disadap dari lahan. Lahan itu juga nggak memabukkan, kecuali diolah khusus untuk menjadi khamr, jadi memabukkan. Seperti anggur. Anggur itu apa memabukkan? Anggur di sini. Buat anggur. Nah, ketika sudah diolah menjadi itu minuman keras, menjadilah khamr. Jadi bedakan, karena hukum ini harus hati-hati. Makanya di Al-Quran itu luar biasa. Janganlah mengharamkan apa yang telah Allah haramkan, tapi juga jangan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ini langsung bacakan. Qala Nabi Muhammad SAW, man syaribal khamr fid dunya yashrabha fil akhirah. Man syaribal khamr, barang siapa minum khamr, sudah mabukkan di dunia, lam yashrabha fil akhirah, maka tidak akan minum khamr di akhirat. Karena khamr itu berarti minuman di surga, bukan minuman di sini. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamr mumsiyan, barang siapa meminum khamr waktu sore, asbaha musyrikan, maka musyriklah dia waktu subuh. Jadi sebenarnya orang minum khamr itu musyrik. Ada dosa yang tidak jadi ampunnya adalah dosa musyrik, bukan berbahaya. Itu dosanya adalah musyrik. Kemudian waman syariba musbiha, dan barang siapa minum khamr pada saat musbiha subuh,
amsi ya musyrikan, maka saat sore harinya dia menjadi musyrik. Itulah resikonya ini. Kamu akhir apa bukan ya dari kasih ini. Nah, jadi perhatikan ya begitu ya. Jadi kalau nggak pengen dimarahin, ya rumah orang lain pegang ya. Nah, jadi saya tidak pengen maksiat sama siapapun, apalagi marah, bulan puasa. Tapi jangan memancing orang untuk marah, itu ya. Nah, itu bukan salah saya itu bapak semuanya tidak pernah aksi. Aksi itu melakukan sesuatu juga, tapi reaksi saya itu berbahaya. Kenapa? Melebihi aksi kalian. Itu berbahaya. Saya pun nggak pernah aksi juga, nggak pernah. Jangan pernah aksi. Jadi nanti pada mancing reaksi saya. Jadi seperti gini Bapak Ibu semuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, arak adalah induk pusat kejahatan. Jadi arak itu pusat kejahatan. Maka barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ini kan jadi ilmu. Jadi kalau sudah minum khamr 40 hari tidak diterima. Dan jika dia mati dalam keadaan mabok, arak masih ada dalam perutnya, maka matinya mati jahiliyah, tidak mengenal Islam. Jadi mati jahiliyah, mati apa berbahaya. Enggak. 40 hari kan dari masalahnya, berarti nggak dianggap sama Gusti Allah. Dan Nabi bersabda, arak itu adalah berkumpulnya semua dosa. Peminum arak itu adalah terlaknat. Peminum khamr itu seperti penyembah berhala. Dan peminum arak itu seperti penyembah rata dan berhala. Rata itu berhala yang sudah Nabi Jahiliyah saat di Mekah, zamannya sebelum kajian Nabi Muhammad jadi Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminum arak, maka dia benar-benar mengingkari kebenaran kitab Allah Ta'ala yang dituturkan kepada Nabi. Jadi kalau orang minum khamr itu mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena jelas, janganlah kamu meminum khamr, berjudi, berzina, jelas kan? Karena jelas ada Al-Quran, jadi mengingkari. Barang siapa meminum khamr mengingkari kitab suci Al-Quran. Dan barang siapa yang menyampaikan salam kepada peminum arak atau berjabat tangan kepadanya, maka Allah Ta'ala melebur amalnya selama 40 tahun. Jadi kalau kita berjabat tangan mengucapkan salam kepada tukang mabuk, itu kita lebur amal kita 40 tahun. Artinya apa? Berarti artinya jangan sampai kita bergaul sama tukang minum khamr. Ini ngasih penting kan? Kalau tadi saya nggak marah-marah harus sampai sini, ya enggak? Ini paling penting. Jadi berarti hindari jangan sampai bergaul sama tukang minum khamr. Karena apa? Meleburkan amal kita. Mengucapkan salah tidak, mengucapkan salam itu berarti itu saya benar kalau tukang mabuk dihabisi sama saya itu pas dimarahin aja, aku dipukul gitu. Ya iya, karena mengotori tempat kita. Jadi tugas Pak Rahmat kalau ada tukang mabuk itu untuk menyelesaikan. Saya udah muak sama rakyatnya Pak Rahmat sampai namanya itu. Kalau saya bisa lagi, kalau dipukulin aja, benar. Ya, karena menghilangkan amalan itu Pak Rahmat. Jadi nggak usah. Ini Pak Rahmat tahu hadisnya jelas ya. Barang siapa Muhammad maka dia benar-benar mengingkari kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Dan barang siapa menyampaikan salam kepada peminum arak atau berjabat tangan kepadanya, maka Allah Ta'ala melebur pahala amalnya selama 40 tahun. Itu mengipas surat agama pukul-pukulin itu aja. Karena daripada menghilangkan amal kita. Kemudian Nabi bersabda, arak dan iman itu selamanya tidak dapat bertumbuh dalam hati seseorang. Tidak mungkin orang mabuk itu punya iman. Nah, kemudian barang siapa yang minum arak hingga mabuk, maka setan mendatangi pada tubuhnya sebanyak 40 kali. Sebagaimana seorang suami memukuli istrinya. Bayangkan dekatnya setan sama tukang pemabuk itu seperti dekatnya seorang suami istri. Nabi bersabda, Allah mengutuk arak dan peminum
penjual, pembeli, produsen, distributor atau pengedar, pembawa, pemakan, pengirim dan pemakan hasilnya. Jadi semua yang berhubungan sama lingkaran khamr semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah berbahayanya khamr ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang berhubungan dengan khamr. Kalau tidak ada, tapi berarti catatan dari ini jangan sampai kita juga bergaul sama tukang minum khamr. Nah, juga sama hasil. Emang ini apa sih? Minimal ngomongnya jelek. Tukang mabuk itu minimal ngomongnya kasar gitu aja. Minimal ngomongnya kasar orang mabuk. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya tekankan lagi apa yang disampaikan oleh Pak DKM. Jadi Pak DKM menghimbau, saya mau mewajibkan. Jadi artinya mohon yang pertama kali kita tadarus. Insya Allah dengan kita menghormati, menghidupkan bulan suci Ramadan ini pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan. Jadi memang kan cara menghidupkan Ramadan juga diantarkan sholat tarawih, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.